Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Kita mulai rekam ya Bapak Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan webinar yang ke-6 dengan tema tip dan trik membuat buku teks yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala SMP Negeri 3 Bandung yang sudah berkenan hadir, Ibu Eli Amalia. Mudah-mudahan sehat selalu Bu. Nanti webinar kali ini akan dipandu oleh Ibu Novi sebagai moderator dan sebagai narasumber ada yang memang sudah berkecimpung dalam membuat buku teks, yaitu Bu Aprilia dan Bu Rita Rohayati. Bapak Ibu, info yang berikutnya untuk daftar hadir akan otomatis muncul, akan otomatis terbuka nanti di sesuai jam server di sini, yaitu pukul 14.15 ya Bapak Ibu. Jadi daftar hadir pada pukul 14.15 sudah bisa diisi, dan seperti biasa bisa langsung menunggu 1 atau 2 menit untuk mendownload sertifikatnya. Bu Ika, ada yang mau ditambahkan Bu Ika? Itu mangga we Pak Yusef dicaritan we. Bu Rafina? Cukup ya. Mangga untuk waktu dan layar kami persilahkan Ibu Novi untuk memandu kegiatan webinar kali ini. Terima kasih Pak Isep. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memberikan satu pantun dulu sebelum memulai. Bapak dan Ibu cukup mengucapkan cakep aja. Yang tidak mengucapkan cakep nanti pintu gerbang SMP 3-nya akan ditutup ya Bu Eli ya. Ya. Begini pantunnya. Ada itik di atas awan. Cakep. Nah, ibu-ibu cantik dan menawan. Tepuk tangan. Tenang, Bapak juga dikasih pantun. Ada genteng di bawah awan. Cakep. Bapak ganteng dan menawan juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di hari Jumat ini sudah tidak terasa sudah bulan September ini kita melaksanakan webinar kembali yang ke-6 di SMP 3 dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu Eli walaupun sedang kurang sehat ya Bu ya, menyempatkan untuk ikut webinar ini. Dan Bapak dan Ibu, hari ini kita akan ada dua pembicara hebat, yaitu Terlempar tidak, Bunda? Bu Novi keluar. Suara Bu Nopinya kemana? Keluar ya Bu? Terlempar keluar. Kita tunggu sebentar aja Bu. halo, ada ya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ini jaringannya kurang bagus. Dilanjutkan kembali. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bandung,
dipersilahkan untuk membuka acara ya sebagai keynote speaker kita. Ya, terima kasih Bu Nopi. Izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, ini para guru-guru hebat di SMP Negeri 3 Bandung, juga para peserta guru yang lainnya yang ikut bergabung di komunitas belajar SMP Negeri 3 Bandung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari Jumat berkah ini kita bisa melaksanakan tolabul ilmi ya Bapak Ibu, berbagi praktik baik dari guru-guru hebat yang ada di SMP Negeri 3 Bandung dengan berbagai macam inspirasi ya, kreasi karya yang telah dihasilkan oleh guru-guru hebat di SMP Negeri 3 Bandung. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua ini senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, khususnya umumnya kepada Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 Bandung. Inilah salah satu kontribusi kita sebagai pendidik, bagaimana ikut mendukung, meningkatkan mutu kualitas pembelajaran bagi generasi penerus bangsa, generasi emas di tahun 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan komunitas belajar di SMP 3 Bandung. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga sekolah yang lainnya, karena alhamdulillah kemarin kami mendapatkan pendampingan dari BPPMP bahwa di minggu-minggu besok kita akan ada visitasi ya Bapak Ibu ya, visitasi dari BBGP dan BBPMP, bagaimana optimalisasi komunitas belajar yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Jadi tidak akan ada pemberitahuan secara sidak, mereka akan berkunjung ke sekolah, apalagi yang terdeteksi satuan pendidikan yang belum mengoptimalkan keberadaan komunitas belajarnya di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas belajar di SMP 3 Bandung yang sudah masuk di PMM, ini juga bisa terlaksana komunitas belajar antar sekolah maupun komunitas belajar secara daring. Nah, barangkali perlu pembekalan dan persiapan kita sebagai penyelenggara komunitas belajar di satuan pendidikan khususnya di SMP Negeri 3 Bandung, kita menyiapkan berbagai hal untuk berbagi praktik baiknya. Nah, kemarin kami juga mendapatkan informasi dan pembekalan bahwa guru, khususnya untuk para guru, dimohon bisa berbagi praktik baik yang disumbangsikan melalui PMM. Itu bisa dalam karya modul ajarnya, bisa video pembelajarannya, video inspirasinya, ya, bukti karyanya, dan salah satunya ada di sini. Ada salah satu narasumber kita, dua narasumber kita, Bu Aprilia dan Bu Rita Rohayati, ingin berbagi terkait dengan tips dan trik membuat buku. Mudah-mudahan buku ya dari tips dan trik membuat buku ini menginspirasi kepada guru-guru SMP 3 Bandung untuk membuat buku, karya buku yang tentunya bermanfaat di SMP Negeri 3 Bandung. Syukur-syukur nanti bisa dipakai di satuan pendidikan yang lainnya. Oleh karenanya, buku ini tidak akan sempurna kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Ya, karena bagaimana kita bisa mengetahui lebihnya kita kalau kita tidak pernah mendapatkan masukan atau saran dari guru-guru di sekitar kita supaya nanti lebih bisa sempurna lagi hasil karya kita karena kebermanfaatannya akan terasa oleh anak-anak didik kita. Jadi kepada Bu April dan Bu Rita Rohayati yang selaku nanti narasumber berbagi praktik baik, ya, saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini menginspirasi guru-guru kita di SMP Negeri 3 Bandung. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya, bahwa terkait dengan bukti karya atau hasil karya video inspirasi modul ajar yang dibuat oleh guru, itu adalah salah satu bagian dari guru mengimplementasikan kompetensinya.
Mudah-mudahan dengan mengimplementasikan kompetensi guru itu dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena apa yang kita lakukan harus terasa dampaknya oleh peserta didik. Jadi selamat ya kepada Bapak Ibu yang ingin mencoba membuat suatu karya, dan karya itu mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi kepada peserta didik sehingga terciptalah atau terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Dan jangan lupa bahwa itu adalah bagian daripada visi pendidikan di SMP Negeri 3 Bandung. Selain kepada bukti karya yang dihasilkan oleh guru, jangan lupa pula bagaimana guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran bisa tercipta dari membuat suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen yang memberikan kebermaknaan dan kesan bagi para peserta didik. Kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah kompetensi guru yang harus dimiliki. Karena guru dikatakan kompeten apabila guru memiliki kunci bagaimana menciptakan keberhasilan pembelajaran. Guru dianggap kompeten apabila guru mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Guru dikatakan kompeten apabila guru dapat memotivasi siswa untuk belajar. Dan guru yang kompeten adalah guru yang membangun hubungan yang positif dengan siswa. Itu barangkali ya kompetensi guru yang diharapkan bisa mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi bagi peserta didik. Nah, apa yang harus kita miliki untuk mencapai itu semua? Jangan lupa Bapak Ibu guru senantiasa meningkatkan kompetensi dirinya, baik dari segi pedagogiknya, yaitu di dalam penguasaan metode pembelajaran yang beragam. Yang kedua, kompetensi profesionalnya, bagaimana guru menjaga etika dan kode etik sebagai profesi guru. Yang ketiga, guru memiliki kompetensi personal atau kepribadian, yaitu dengan memiliki kepribadian yang menyenangkan dan inspiratif. Guru memiliki kompetensi sosial adalah guru yang mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua siswa. Maka apa yang menjadi kompetensi dasar yang dimiliki oleh guru, marilah kita bersama-sama kita ciptakan, kita wujudkan dengan selalu melakukan pengembangan diri, ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan wadah-wadah yang disiapkan baik oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teknologi, riset dan teknologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menginspirasi Bapak Ibu, karena kalau saya terlalu banyak berbicara juga nanti intinya tidak akan tercapai. Ya, pada intinya tadi saya menyampaikan pesan dan kesan bagi Bapak Ibu guru, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kompetensi guru sesuai dengan model yang diharapkan oleh peserta didik. Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 3 Bandung, janganlah berhenti untuk selalu mengembangkan diri, selalu bersemangat untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, dan berikhtiarlah serta berdoalah kepada Allah karena semua akan dilancarkan oleh Allah ketika kita punya niat itu. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan webinar ini. Selamat kepada Bu Aprilia, Bu Rita Rohayati yang akan menjadi narasumber berbagi praktik baik, kepada moderator Bu Nopi, pada ini pengurus komunitas belajar di SMP Negeri 3 Bandung, senantiasa ini mengelola kegiatan Kombel ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga pada akhirnya bisa berbagi praktik baik kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya cita-cita pendidikan nasional akan tercapai dengan kerja bersama. Terima kasih. Maka dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar tips dan trik membuat buku pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 secara resmi dibuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli atas sambutannya. Nah, untuk kali ini
sebagai pembuka, bagaimana tips dan trik membuat buku teks. Akan ada pengantar dulu dari Ibu Rita. Kepada Ibu Rita dipersilahkan. Bu Rita masih mute, Bu Rita. Masih mute. Ya. Sudah bisa terdengar? Sudah bisa terdengar? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana sih tips dan trik menulis buku teks. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Kita buka dulu PPT-nya. Terus Bu Novi, habis ini Bu Novi bisa minta tolong. Share dari sini, share kemana? Ke yang itunya dulu. Nah, itunya dulu. Bu, coba Bu. Windows entire screen. Coba kok beda. Oh iya ini. Klik. Terus share. Udah share kan saya cek. Coba. Ada nggak? Ada. Terus saya dismiss. Ini apa sih? Ada sih udah share screen. Oke. Nah, sini dulu lihat dulu. Ada tulisan. Ini. Kalau ini abaikan. Abaikan. Nah, coba sini. Ya. Inilah Bapak Ibu tips dan trik menulis buku teks. Ya, sedikit berbagi pengalaman saja, karena sebetulnya menulis itu adalah kegiatan yang nggak asing lagi sih sebetulnya untuk kita semua ya Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, pasti pernah menulis Bapak Ibu ya, karena setiap saat kegiatan pembelajaran kita itu biasanya menyiapkan rancangan pembelajaran, kemudian juga menyiapkan modul ajar sebetulnya dari rancangan pembelajaran yang kita susun, juga modul pembelajaran yang kita susun itu sudah bisa jadi buku teks, bisa dikembangkan menjadi buku teks Bapak Ibu. Ya. Nah, berbagi pengalaman saya menulis, waktu itu memang saya berawal dari menulis resensi buku dulu ya Bapak Ibu, karena saya suka membaca, akhirnya timbul keinginan untuk menulis buku, menulis resensinya, membuat ulasan bukunya, kemudian saya coba masukkan ke media saat itu. Setelah itu mungkin pengalaman menulis saya yang lain adalah karena saya ini
belajarnya itu kuliahnya itu pendidikan bahasa Indonesia, jadi saya juga mencoba untuk menulis puisi, kemudian juga menulis cerita pendek. Kalau untuk menulis novel belum kesampaian Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah menulis puisi, kemudian juga saya coba-coba, saya kirimkan ke media dan alhamdulillah dimuat waktu itu di Galamedia. Bahagia sih ya Bapak Ibu karena puisinya itu bisa diterbitkan dan dibaca banyak orang gitu. Yang paling membahagiakan adalah dapat honorariumnya Bapak Ibu ya, lumayan. Kemudian juga pernah juga menulis cerita pendek, kemudian saya kirimkan ke media dan alhamdulillah dimuat di beberapa media, diantaranya di Pikiran Rakyat. Nah itu saya senang juga karena tulisan saya itu ternyata dimuat gitu, karena untuk bisa dimuat di Pikiran Rakyat itu lumayan sulit ya Bapak Ibu, karena redaktur sastranya itu memang sastrawan yang hebat. Waktu itu almarhum Bapak Sony Farid Maulana, salah satu sastrawan Indonesia yang terkenal gitu ya. Akhirnya bisa dimuat, senang bisa dimuat, dan yang paling senang lagi dapat honorariumnya Bapak Ibu, lumayan bisa traktir teman-teman saat itu. Nah, pengalaman yang lainnya yaitu menulis buku pelajaran. Saya pernah mencoba menulis buku pelajaran waktu itu di tahun 2005. Kebetulan ada proyek dari pemerintah waktu itu untuk penulisan buku teks pelajaran. Saya dengan tim, dengan teman waktu itu mencoba menulis buku pelajaran di tahun 2005, yaitu satu paket bukunya itu jadi kelas 7, 8, 9, kemudian juga kelas 10, 11, 12 dan kelas 12 program bahasa. Waktu itu saya menulis untuk kelas 7 dan kelas 10, kelas 12 program bahasa. Nah, bukunya itu buku pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Cendekia Berbahasa, pada tahun 2005 diterbitkan oleh Setia Purna Invest, penerbitnya grupnya Grafindo. Kemudian buku teks pelajaran bahasa Indonesia Cendekia Berbahasa kelas 10 dan untuk kelas 12 program bahasa diterbitkan juga oleh Setia Purna Invest. Cukup panjang perjalanannya buku ini karena harus melewati seleksi Pusat Perbukuan Nasional. Alhamdulillah lulus seleksi dan bisa dicetak lebih banyak, maksudnya bisa dipasarkan. Buku ini masih kurikulum KBK waktu itu Bapak Ibu ya, kurikulum berbasis kompetensi, dan beberapa kali ada revisi ya waktu itu. Akhirnya bukunya lolos seleksi, sehingga waktu itu yang menggunakan buku ini lumayan, sekolah-sekolah di Bandung lumayan banyak, termasuk SMA 3, SMA 5, SMA 1, dan sampai ke Padang juga ternyata bukunya. Nah, kemudian di tahun 2010 saya dan tim juga coba lagi untuk menulis buku, yaitu kurikulumnya KTSP Bapak Ibu ya. Judulnya itu waktu itu Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian buku teks Mari Berbahasa dengan Santun untuk kelas 7, dan kemudian buku teks Bahasa Indonesia dengan Efektif kelas 10. Kemudian buku Cakap Berkomunikasi Bahasa Indonesia kelas 7 sama diterbitkan juga oleh Setia Purna Invest waktu itu tahun 2010, dan sama harus melewati seleksi Pusat Perbukuan Nasional. Alhamdulillah lolos seleksi, kecuali buku kelas 8 waktu itu tidak lolos seleksi. Jadi yang lolos seleksi itu kelas 7 dan 9. Nah, bukunya ini sudah jadi buku BSE dan bisa dilihat di Google, ada ternyata bisa dibaca dalam bentuk digital, dalam versi digital Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman nulis lainnya apa ya? Paling tulisan-tulisan hasil liputan berita, press release, mungkin itu aja sih. Kemudian paling ikut lomba-lomba menulis Bapak Ibu ya. Alhamdulillah waktu itu pernah masuk 10 besar lomba menulis
artikel untuk guru tingkat nasional. Waktu itu masuk 10 besar, alhamdulillah diundang ke Kemendikbud waktu itu dan ada hadiahnya 2 juta waktu itu, Bapak Ibu lumayan. Di Bandung itu waktu itu 3 guru yang masuk nominasi 10 artikel terbaik, sehingga kami diundang di Kemendikbud, Bapak Ibu. Ya itu pengalamannya segitu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya di antara Bapak Ibu juga pasti ada yang jadi penulis nih, bahkan penulisnya tulisannya juga atau karya-karyanya juga pastinya sudah sangat banyak ya. Ya Pak Jalal, ada Pak Jalal. Pak Jalal juga seorang penulis ya, karya-karyanya banyak. Mungkin nanti kita bisa sharing Pak, bisa bagi pengalaman juga ya Pak ya. Nah, ya berangkat dari ini sih sebetulnya saya menulis Bapak Ibu ya. Apa sih menulis itu gitu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis itu kegiatan melahirkan pikiran atau perasaan yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Tuh, jadi bagaimana orang itu tahu kalau misalnya kita tidak menyampaikan pikiran atau perasaan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita sampaikan dalam tulisan jadi sebuah karya, itu bisa dibaca berulang-ulang, kemudian apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu bisa sampai kepada orang lain Bapak Ibu. Nah, menurut Burhanur Giantoro, menulis itu adalah aktivitas mengungkap gagasan melalui media bahasa. Jadi kalau misalnya kita nih punya gagasan hanya sekedar diceritakan saja. Kalau zaman dulu tuh budaya lisan ya Bapak Ibu ya. Jadi cerita-cerita rakyat itu hasil dari budaya lisan dari mulut ke mulut sih, sehingga tidak jelas pengarangnya siapa atau anonim. Nah, di era modern ini gagasan dan pikiran kita itu sangat berharga Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ungkapkan gagasan dan pikiran kita menjadi sebuah karya, itu menjadi sesuatu Bapak Ibu, selain menjadi sumber penghasilan atau income, juga nama kita abadi gitu dalam karya itu Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa ya harus menulis? Ya menulis itu, dengan menulis kita dapat membagikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain, sehingga dapat menambah wawasan pembacanya. Jadi sebetulnya kunci kita menulis itu ya kita juga harus banyak baca ya Bapak Ibu, karena kalau sumber referensinya banyak itu kita bisa menulis banyak hal gitu yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu untuk orang lain atau pembacanya. Ya banyak sih ya, misalnya kita nih punya kemampuan memasak Bapak Ibu ya. Nah itu kalau kita tulis resep masakan kita atau cara memasak, cara membuat kue misalnya dalam suatu buku, nah itu kan bisa bermanfaat gitu untuk orang lain. Apa sih yang dibayangkan ketika akan menulis Bapak Ibu? Mungkin pernah gitu membayangkan kalau menulis itu seperti apa ya? Mungkin Bapak Ibu bisa chat kira-kira apa sih yang dibayangkan ketika akan menulis, kira-kira apa gitu yang dibayangkannya, apakah makanan, apakah konsep, ataukah ide, ataukah gagasan, ataukah misalnya penemuan-penemuan baru gitu. Nah, ada banyak ya di dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita misalnya melihat sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan pikiran kita gitu. Tentu kita ingin mengubahnya, ingin memperbaikinya gitu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu pada saat menulis itu kira-kira apa sih yang dibayangkan? Bapak Ibu bisa chat, kira-kira apa sih yang dibayangkan? Nah, saya pernah mengalami situasi seperti ini Bapak Ibu ya, saat menulis itu stuck, tiba-tiba apa sih yang mau ditulis kayaknya buntu gitu, tidak ada lagi yang harus dituliskan, jadi tiba-tiba macet aja di situ, sampai kalau saya tulis di kertas, saya tulis gulung-gulung, buang gitu. Nah pada saat stuck seperti ini,
apalagi pada saat saya waktu itu menulis buku proyek pemerintah itu kan dikejar deadline Bapak Ibu ya. Jadi ada target tanggal di mana saya harus selesai gitu. Nah, apalagi pagi sampai sorenya saya mengajar. Jadi waktu itu malah gimana nih, ini macet, mandek, tidak ada ide-ide lagi untuk menulisnya gitu. Gimana ini? Nah, kalau saya sih waktu itu ngopi-ngopi dulu Bapak Ibu, santai-santai dulu, nonton-nonton dulu, atau baca-baca buku dulu, atau juga baca-baca buku referensi karya orang lain. Ini sangat membantu Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa maksain diri gitu untuk nulis lagi kalau sudah stuck, mandek seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita relax dulu, santai dulu, ngopi-ngopi dulu, tiba-tiba muncul ide-ide, kemudian bisa menulis lagi Bapak Ibu, seperti itu. Ya, nah kegagalan dalam menulis ya, pernah saya juga gagal ketika akan menulis, terutama menulis novel nggak pernah jadi-jadi Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah tidak berani mengeluarkan ide. Jadi ada keinginan untuk menulis, tapi aduh takutnya idenya nggak bagus, aduh takutnya idenya biasa aja. Nah, jadi tidak berani mengeluarkan ide, biasanya seperti itu. Kemudian kurang percaya diri terhadap apa yang ditulis. Kira-kira, aduh tulisannya ini bagus nggak ya? Ini tulisannya bermanfaat nggak sih untuk orang lain gitu. Nah, kadang-kadang saya timbul juga rasa tidak percaya diri terhadap apa yang ditulis, sehingga nggak jadi sebuah tulisan, jadinya ya dibuang gitu. Kemudian juga merasa takut kalau tulisan yang dibuat tidak enak dibaca. Gitu. Jadi udah dibaca berulang kali, kok nggak enak ya, kok seperti ini gitu tulisannya. Ya akhirnya nggak percaya diri ya, tidak jadi apa-apa gitu, akhirnya dibuang. Nah, kunci sukses dalam menulis adalah yang pertama mengubah mindset Bapak Ibu, bahwa menulis itu tidak sulit, menulis itu mudah. Ya, asalkan kita berani mengeluarkan ide-ide. Jadi pada saat menulis itu akhirnya saya tulis aja lah apa yang saya tidak mempedulikan lagi tata bahasa, titik, koma, subjek, predikat, objek, anak kalimat, induk kalimat, tidak Bapak Ibu, saya menulis aja lah walaupun tidak nyambung, tidak koheren, tidak kohesi, tapi saya apa yang ada di dalam pikiran saya tulis saja dulu. Nah, setelah itu setelah ide-ide kita catat, akhirnya dari situ kita bisa mengedit sendiri. Oh, ini tidak enak ya, oh ini tidak nyambung ya, ini yang harus diperbaiki. Jadi yang pertama adalah menulis sajalah dulu, tidak perlu takut salah gitu. Jadi setelah selesai menulis baru kita edit, baru kita baca kembali mana yang tidak enak dibacanya, mana yang tidak nyambung ide atau pokok pikirannya gitu. Nah, kemudian juga yang harus dibangun itu adalah lebih percaya diri dalam menulis. Jadi hilangkan perasaan takut salah, takut ini itu gitu kan. Nah, yang penting juga adalah membuat jadwal kapan kita akan menulis. Waktu saya menulis buku pelajaran, karena waktunya itu terbatas, Bapak Ibu, saya harus mengajar juga dari pagi sampai sore. Saya buat schedule, mulai menulis itu startnya itu setelah Isya jam 8 sampai jam 10 Bapak Ibu, kemudian saya bangun lagi di jam 2 pagi sampai subuh saya menulis. Dan yang enak itu memang pada saat jam 2 pagi sampai subuh itu ide-idenya mengalir deras, lancar karena sepi, tidak berisik itu, jadinya alhamdulillah lebih produktif ternyata menulis di jam itu gitu. Dan pagi-paginya saya siap-siap kembali untuk mengajar Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita buat jadwal kapan kita akan menulis, misalnya di jam berapa, di waktu-waktu luang kita gitu ya Bapak Ibu. Bisa diatur sih sebetulnya. Nah, ini manfaat menulis. Manfaat menulis itu bisa melatih otak untuk selalu berpikir kreatif. Kemudian ada kebahagiaan tersendiri ketika karya sudah selesai dikerjakan. Kadang saya senyum-senyum sendiri, kok bisa ya, kok asik ya, oh ini karya saya ya. Jadi saya juga kadang tidak percaya dengan apa yang saya tulis gitu, ternyata oh hasilnya seperti ini gitu. Gitu. Dari asalnya yang tulisannya acak-acakan, tapi setelah diedit lagi, dirapikan lagi, itu ternyata tulisannya bisa bagus gitu. Dan penulis-penulis terkenal juga ternyata
proses kreatifnya tidak langsung menulis dalam bentuk yang seperti yang ada di buku. Mereka juga ternyata mendapatkan jasa editor ya. Editor ini sangat berarti sekali untuk penulis ya, karena yang bikin tulisan lebih wow itu adalah editor ternyata Bapak Ibu ya. Kita hanya punya gagasan dan ide, tapi yang mengeksekusi, yang bikin tulisan kita itu enak dibaca, tulisan kita itu lebih berwarna, lebih menarik, itu ternyata kepiawaian dari seorang editor Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga heran ya, pada saat saya menulis buku teks pelajaran kan ya dasarnya seperti itu gitu ya, tapi ketika sudah masuk ke percetakan, sudah diedit oleh editor, saya nggak percaya itu saya yang nulis gitu Bapak Ibu, karena sudah jauh lebih bagus gitu, ditambah mungkin ada layoutnya, ada gambar-gambar atau grafik, ditambah dipermanis lagi, itu jadi luar biasa ternyata gitu. Kemudian manfaat menulis itu lebih luas dan lancar dalam memikirkan sesuatu. Kemudian juga menambah income. Betul Bapak Ibu, waktu saya mendapatkan royalti dari buku itu bisa jadi modal untuk menikah Bapak Ibu waktu itu. Lumayan gitu. Jadi ya itu kebahagiaannya, walaupun capek, kebahagiaannya ganda, kebahagiaannya double Bapak Ibu. Selain punya karya juga ada honorariumnya. Kalau di buku itu royalti ya Bapak Ibu, lumayan waktu itu mendapat beberapa kali royalti. Dikumpulkan cukup buat menikah Bapak Ibu, dengan honeymoon Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit quotes. Bisa karena biasa, maka biasakanlah untuk menulis agar Anda menjadi bisa. Nah itu moto saya juga gitu, supaya saya semangat nih nulisnya. Kemudian menulis dapat mengubah dunia, maka ubahlah dunia dengan tulisanmu. Kadang-kadang kita ini suka protes kan, oh kenapa sih seperti ini, kenapa seperti itu. Kalau kita tulis, mungkin orang ada yang baca, atau misalnya pemangku kebijakan di negara kita baca, mudah-mudahan bisa mengubah apa yang kita harapkan, kita inginkan, sehingga dapat direalisasikan gitu oleh pemangku kebijakan, oleh para pejabat-pejabat di negeri ini gitu Bapak Ibu. Nah ini ada quote dari Bung Hatta, aku rela dipenjara asalkan dengan buku, karena dengan buku aku bebas. Jadi nggak apa-apa di penjara Bapak Ibu, kata Bung Hatta, asalkan bisa baca buku. Karena sekalipun raganya ini ada di penjara, tapi kalau diperbolehkan membaca buku, pikiran kita bebas berkelana kemana aja Bapak Ibu ya. Jadi nggak jadi masalah deh di penjara, tapi kita masih bisa baca buku, artinya kita masih bisa untuk belajar, untuk menjelajah, atau misalnya kita bisa bebas gitu ya, kemanapun pikiran kita pergi gitu. Kalau misalnya dengan buku itu kan sebetulnya membebaskan pikiran kita pergi kemana saja gitu, dengan buku itu. Bahkan ada seorang pengarang Bapak Ibu ya, yang melahirkan karya-karya besarnya itu di penjara Bapak Ibu. Nama pengarangnya itu adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ini pengarang favorit saya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya skripsi juga menganalisis karya dari Pramudia Anantatur, yaitu novel perburuan. Nah, novel perburuan dan novel Bumi Manusia ini ditulis oleh Pramudia Anantatur di dalam penjara Bapak Ibu, dan bukunya ini sudah diterjemahkan ke dalam 7 bahasa dan menjadi buku yang bestseller, bahkan sudah difilmkan Bapak Ibu. Kalau mau nonton filmnya bisa Bapak Ibu, diperankan oleh Iqbal Ramadan sebagai Minke Bapak Ibu, keren sekali filmnya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu pengantar dari saya Bapak Ibu ya. Ya sedikit pengalaman saya menulis. Saya juga ingin sih menulis lagi ya Bapak Ibu ya, ingin belum mencoba menulis buku yang kurikulum merdeka, penasaran juga sih sebetulnya, ingin ya mudah-mudahan nanti mungkin bisa menulisnya dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Bapak Ibu, menulis bukunya. Nah berikutnya akan dibahas ya bagaimana sih buku teks pelajaran itu Bapak Ibu, akan disampaikan oleh Ibu April. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya saya bisa menyampaikan materi TIK dan TRIP.
tip dan trik menulis buku teks. Ya, terima kasih Ibu Novi, saya serahkan ke moderator. Iya. Terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah membagikan pengalamannya yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu, dan cukup panjang ternyata pengalamannya. Walaupun sekarang sudah tidak membuat buku lagi ya Bu Rita ya, tapi Iya. pengalaman itu tidak stop begitu saja. Tetapi pengalaman itu ternyata masih bermanfaat dan bisa dibagi kepada kita semua sekarang ternyata hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa terinspirasi dari pengalaman Ibu Rita ini dan mau mengembangkan sayapnya di dunia perbukuan ini. Nah, sekarang kita simak kembali informasi penting dari narasumber kita yang kedua. Kalau Bu April ini lebih ke tekniknya ya Bu April ya? Ya, gitu ya. Langsung saja kepada Ibu Aprilia dipersilahkan. Suaranya mana? Ya. Tidak ada suaranya. Ya, siap. Ini sudah terdengar suaranya? Sudah. Oh, tadi mah udah ada. Saya matiin lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bandung, terima kasih sudah hadir Ibu dan menyempatkan waktunya. Kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Bandung dan beserta rekan-rekan guru mungkin dari sekolah lain ya, ada saya lihat ada hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana saya kali ini bisa berkesempatan ya mengeluarkan bakat terpendam mungkin Bapak Ibu ya. Untuk sekedar berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang sudah saya geluti selama 19 tahun. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ika selaku penggerak Kombel. Alhamdulillah dengan Kombel ini kita menjadi bisa bermunculan nih guru-guru SMP Negeri 3 Bandung bisa mengeluarkan apa yang kemampuannya ya. Ini sebagai ladang sebagai wadah untuk mengapresiasi, memberikan ekspresi kemampuannya masing-masing. Terima kasih juga pada Pak Isep yang senantiasa selalu konsisten menyiapkan segala sesuatunya ya. Terima kasih kepada tim Kombel SMP Negeri 3 Bandung. Mudah-mudahan ini terus berlanjut bergantian ya narasumbernya bisa yang lain-lain lagi. Ya ini sekedar kalau Bu Rita mungkin tadi pengalamannya luar biasa ya, beliau penulis itu di 2005 ya Bu Rita, dan ternyata penerbit yang Bu Rita pernah masuk itu adalah tempat bekerja saya dulu. Kalau saya dulu kenapa bisa menjadi penulis sekarang, karena saya pernah bekerja sebagai editor di 2005, pertama di PT Tursina Media Pratama, penulis dulu LKS produknya ya, LKS yang dulu pernah ada si Malakama ya, karena LKS inilah kasus di sekolah jadi luar biasa ya, jadi ada proyek-proyek dan lain sebagainya. Kemudian saya berpindah ke PT Grafindo Media Pratama. Nah selama 3 tahun saya bergelut di editorial gitu ya. Nah karena sering mengedit buku orang lain yang kadang-kadang penulis itu tidak sempurna tulisannya ya. Tulisannya tuh kadang ada yang asal, ada yang bahkan coret-coret, ada itu ada penulis senior Martin Kanginan, mungkin kalau yang di IPA itu Martin Kanginan itu penulis fisika kalau nggak salah ya. Fisika adalah jadi dia tuh kalau nulis tulis tangan. Nah itu yang memperbaiki semuanya itu adalah pekerjaan editor gitu ya. Dan pekerjaan editor ini membutuhkan waktu yang tidak bisa berjam-jam, tidak bisa ditentukan kayak kita jam 7 sampai jam 3 setelah itu pulang, nggak bisa. Kalau pekerjaan belum selesai terus sampai pagi pun bahkan bisa gitu ya. Dan itu
itu saya geluti sampai hamil anak pertama gitu ya. Ketika sudah mau melahirkan, ternyata kayaknya profesi ini sudah tidak bisa saya geluti karena terus dikejar deadline. Akhirnya saya resign, kemudian akhirnya saya memilih sebagai guru ya. Tapi oleh-olehnya adalah sebagai penulis gitu ya, penulis. Jadi tetap tidak saya tinggalkan untuk profesi ini. Jadi oleh-olehnya selain jadi penulis juga alhamdulillah saya bertemu dengan suami. Kalau Bu Rita adalah oleh-olehnya dipakai menikah uangnya ya, kalau saya bertemu dengan suami saya. Jadi disitulah ya jodoh. Ya alhamdulillah ya. Jadi segala sesuatu jalan dari Allah itu tidak ada yang sesali gitu ya. Mungkin kalau sekarang, kenapa saya baru sertifikasi sekarang? Karena memang dulu banyak kepotong-potong. Tapi berkahnya adalah ya alhamdulillah saya sudah berkeluarga, bertemu dengan suami, punya anak, dan alhamdulillah walaupun baru sekarang sertifikasinya tapi tidak mengurangi. Itulah rezeki masing-masing sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi ya, ini sekedar pengen tahu aja bagaimana kondisi Bapak Ibu saat ini. Bagaimana? Coba bisa diklik nomor berapa ya ini Bapak Ibu? Kondisinya apakah sudah lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4? Oh Pak Isep tersenyum full. Oh Pak Jalal, Bu Roro nomor 1. Ya, oke, ya itu ini sekedar apa namanya, pengen tahu perasaannya seperti apa saat ini ya. Mudah-mudahan semuanya exciting, tidak ada yang ngantuk. Ya, mangga berikutnya Bu Rafina. Bu Ika bilang nomor 1. Oke, terima kasih. Senyum full ya. Baik, nah ini sekedar teka-teki silang. Mungkin Bapak Ibu ada yang menebak ini berapa nih hasilnya dari perhitungan ini. Ada topi, ditambah topi sama dengan 30. Kemudian apa ya, gambarnya tidak terlihat, pokoknya itu totalnya jadi 22. Bisa jawabannya berapakah Bapak Ibu? Bisa di kolom chat boleh dijawab. Ayo. Nah ini ice breaking online seperti ini ya. Karena sekarang tidak bisa semangat pagi, tidak bisa gitu Pak Suherman ya. Jadi saya cari ice breaking online seperti apa. 29, Bu Ana menyebut 29. Apakah betul? Ada yang lain? Oke. Sudah tahu Bapak Ibu? 29. 19, Bu. 19, Pak Isa bilang 19. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Ada yang bilang 18 Pak Jalal ya. Topi ditambah topi sama dengan 30. Berarti sudah ketebak berapa topi? 10. 10 ya. Nah, kemudian ini apa ya? Ya inilah gitu ya, tambah topi ditambah ini sama dengan 22. 6. Apa gambar apa nggak kelihatan ya? 6. Lintasan itu ya. Jadi yang lintasan ini berapa? Lintasan 6. Ya, jadi ini si topi kan 10. Ini 22 berarti 22 dikurangi 10 12. 12 bagi 2 jadi 6. Yang ketiga, lintasan tambah lintasan ditambah Topeng. kucing ya. Jadi berapa? 3. Betul. Nah, jadi 10 tambah 3 kali ya? 10 kali 3. Pokoknya kelebihan tambah 6. Tambah 6. 3 tambah 6. 36 jawabannya ya. Oke. Pak Jalal betul ya, Pak Jalal. Voucher. Vouchernya bisa di Maida ya, yang menyelenggarakan voucher kantin. Berapa Bu Maida? Oke, siap. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ini sekedar ice breaking aja ya. Alhamdulillah ya sudah terjawab oleh Pak Jalal 36. Ya. Mungkin nanti bisa hubungi Maida sebagai sponsor Kombel 3 Bersatu SMP Negeri 3 Bandung. Ya, mangga lajeng Bu.
Kenapa mati? Ya, sudah segar Bapak Ibu? Belum. Ya. Ya. Baik. Ya, kalau tadi Bu Rita lebih ke motivasi menulis. Kalau saya sekarang bagiannya adalah karya tulisnya seperti apa ya. Ini sebetulnya ini garapan guru bahasa Indonesia ya. Bu Rita juga sebetulnya ini, dan saya juga minder nih sama Pak Jalal karena Pak Jalal juga penulis artikel koran ya, dan istrinya pun editor bersama saya gitu ya. Jadi dulunya saya dengan Pak Jalal tuh bisa kenalan karena istrinya pernah bekerja dengan saya di Tursina gitu ya. Jadi sama-sama sebagai editor. Nah, ini adalah fiksi dan non-fiksi. Karya tulis itu, fiksi adalah karya tulis yang didasarkan pada imajinasi penulis. Itu biasanya produknya adalah bisa novel, bisa cerpen, bisa puisi ya. Sedangkan kalau non-fiksi adalah karya tulis bersifat ilmiah yang didukung berdasarkan data dan fakta yang relevan. Nah, non-fiksi yang saya geluti adalah saya penulis non-fiksi. Biasanya penulis itu identik dengan penulis novel, penulis cerpen, penulis itu biasanya orang-orang masyarakat umum tuh menilainya penulis itu adalah ya itu cerita penulis novel, padahal tidak semuanya seperti itu ya. Sedang yang saya geluti adalah saya penulis non-fiksi yaitu buku pelajaran dan juga buku populer. Bisa lanjut. Nah, sedangkan buku teks, jadi buku non-fiksi terbagi atas dua, ada buku teks, ada buku populer. Kalau buku teks itu ada aturan, ya, ada aturan, kita tidak bisa sembarangan menulis, harus ada kurikulum yang berlaku pada saat itu. Jadi penulis buku teks memang seharusnya guru Bapak Ibu ya. Jadi yang mengerti kurikulum adalah Bapak Ibu guru gitu. Jadi kalau guru bisa menulis buku teksnya sendiri itu luar biasa ya. Itu memang sudah di bahan ajarnya disiapkan, kemudian diajarkan di kelas, itu menjadi suatu nilai plus seorang guru itu ya. Jadi memang kita seharusnya sebagai guru bukan berpaku pada buku paket, karena buku paket ini, mohon maaf Bapak Ibu, karena saya bisa tahu bagaimana dapurnya buku paket ini, terkadang buku paket ini tidak ditulis oleh orang-orang yang ahli Bapak Ibu. Jadi siapapun yang bisa, ya udahlah itu ya, kadang-kadang bidangnya tuh macam-macam gitu. Bahkan saya sendiri juga pernah menulis buku prakarya, pernah menulis buku informatika, memang ada nyambung-nyambungnya, tapi memang itu seharusnya orang-orang yang ahli harusnya ya. Nah, jadi kita garapan awal itu tidak berpaku pada buku teks, buku paket. Jadi kita harus merunut dari capaian pembelajaran, dari tujuan pembelajaran, dari ATP. Buku paket hanya sebagai pembanding gitu ya, jadi hanya sebagai bukan pedoman. Ya pegangan kita aja, kadang-kadang kita liur gitu ya, kadang-kadang kita pusing patokannya dari mana, ya udah akhirnya buku paket. Tapi buku paket ini sebetulnya tidak baku, itu bisa tiap penerbit punya gaya urutan yang berbeda, kadang-kadang mereka ngambilnya dari mana. Nah, waktu kurikulum Merdeka ini bergulir, itu saya sampai bisa ngerevisi buku teks ini berkali-kali karena si capaian CP yang berlaku ini berubah-ubah. Nah, sedangkan penerbit itu tidak mau rugi, dia harus yang terupdate, harus yang yang bisa dipakai untuk sekali produksi dia dipakai terus gitu kan. Jadi nggak mau salah. Pokoknya kalau ada perbaikan segera direvisi lagi. Nah, kalau ada perubahan CP, perubahan kurikulum, pasti penerbit lebih tahu. Langsung dia udah punya jaringan, udah punya link, karena biar lebih duluan. Kalau lebih duluan tuh banyak yang dicari bukunya. Karena biasanya buku yang pertama kali meluncur itu sebagai pedoman buat buku-buku yang lainnya. Begitu. Jadi buku paket ini sebagai pedoman, sebagai pendamping saja, bukan sebagai pedoman kita untuk mengajar. Nah, kalau saya lihat dari berbagai penerbit, memang buku pemerintah inilah yang rekomendasi kata saya, karena buku pemerintah ini ditulis oleh, jadi nggak sembarang menulis kalau buku pemerintah, karena ada seleksinya. Tadi yang diceritakan Ibu Rita itu ada seleksi penulis di Pusat Buku Perbukuan, dan saya juga pernah lolos di 2007
itu penulis SD kalau saya ya. Di 2007 saya lolos buku Pusbuk. Kemudian jadi buku-buku ini yang pemerintah ini memang sudah diseleksi dan diedit oleh orang-orang yang ahli memang di bidangnya. Sedangkan penerbit-penerbit yang ya mohon maaf nih kalau misalkan ada Erlangga ada itu bisa nyomot dari mana aja gitu. Tapi memang tiap penerbit sudah punya penulis andalannya seperti itu. Jadi kalau sudah di penulis tetapnya itu biasanya dia sudah kompeten gitu ya. Tapi kalau karena waktu dan sebagainya, dia bisa ngambil dari mana aja gitu. Next. Nah, ini kesulitan menulis buku teks, kita harus mengerti kurikulum. Makanya yang bagus menulis buku teks itu adalah guru. Penyajian tulisan tidak membosankan. Nah, ini adalah poin yang agak sulit ya, karena kita kalau materi mah tetap begitu, tapi penyajian bahasa dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan pembacanya siapa, terutama untuk anak-anak SD. Anak SD SD kelas 1 itu nggak boleh lebih dari 8 kata gitu ya setiap kalimat-kalimatnya. Kalau SMP sudah mulai panjang, sudah mulai ke inti materi, tapi inti materinya pun tidak langsung misalkan gelombang adalah langsung definisinya, tapi kita harus dengan bahasa yang sehari-hari anak mengerti. Sama kayak kita mengajar kan, mengajar juga tidak langsung ya. Kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang anak temukan gitu. Nah, menulis pun seperti itu sama. Jadi tidak langsung ke inti materinya, tapi kita harus membawa pembaca supaya dia mengerti dengan mengenal lingkungan sekitarnya. Nah, ini komponen buku teks. Pertama, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada capaian pembelajaran. Tapi capaian pembelajaran ini dicantumkan di awal bab. Biasanya setelah daftar isi itu adalah capaian pembelajaran. Tidak di setiap bab. Nah, tapi yang di setiap bab itu adalah tujuan pembelajaran. Sama dulu juga sama masih tujuan pembelajaran yang dicantumkan. Kemudian komponennya ada judul bab, ada peta konsep sebagai gambaran materi seutuhnya di bab itu. Kemudian ada advance organizer, itu biasanya kalau di guru kita lagi ngajar tuh apersepsi ya, karena berisi gambaran dari materi yang disajikan, bisa dituliskan manfaatnya apa mempelajari ini gitu ya. Kemudian ajakan untuk yuk kita baca ke materi berikutnya gitu ya. Itu advance organizer. Nanti saya tunjukkan bagaimana yang disingkat dengan AO. Ini bagaimana gambarannya ya. Kemudian ada subbab, dari bab ada subbab, ada kegiatan. Nah, kegiatan ini biasanya kalau kita mengajar tuh sama kayak LKPD. LKPD yang kita buat itu di buku mah di rubriknya rubrik kegiatan atau aktivitas, atau rubrik-rubrik itu bisa namanya lain-lain ya, bisa aktivitas, bisa kegiatan, bisa ya pokoknya nama-namanya unik-unik lah ya. Aku bisa melakukan apa gitu ya. Kalau di buku mah ayo kerjakan, ayo lakukan gitu ya, seperti itu. Kemudian ada rangkuman dan soal latihan. Mangga next. Nah, ini advance organizer. Ini biasanya di awal bab. Ada gambar, ada judul bab, kemudian ada seperti gambaran isi materinya seperti apa. Mangga Bu Rafina. Kemudian, nah ini adalah peta konsep. Peta konsep jadi berisi materi yang ada disajikan, kemudian ada di bawahnya kata kunci atau glosarium. Jadi kata-kata aneh, kata-kata penting yang ada di teks itu dicantumkan di awal bab. Mangga Bu Rafina. Nah ini adalah kolom berikutnya, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada materi ya, sama kayak kita ngajar juga ada pertanyaan pemantik. Cuman di sini pertanyaan pemantik itu seharusnya yang merangsang anak supaya menggiring konsep yang kita akan berikan gitu ya, tidak langsung ke konsepnya, tapi misalkan kayak kemarin saya mengajar sistem organ, diawali dengan udah sarapan belum gitu ya, yaitu kalau nggak sarapan gimana akibatnya? Oh, ada yang bilang sakit perut, ada yang sakit mah. Nah, itu lanjut ke pembahasan sistem organ. Nah, itu buku pun sama seperti itu, ada pertanyaan pemantik. Enggak. Nah, ini kegiatan ya. Ini contoh dari buku saya Bapak Ibu ya. Karena saya seringnya nulis SD, jadi ya contoh-contohnya seperti ini.
Tapi SMP saya nulis justru di prakarya dan informatika. Untuk IPA-nya justru kebanyakan IPA SD. Jadi memang penerbit itu sudah tahu saya itu adalah penulis SD, padahal saya guru SMP. Makanya saya pengen nulis buku SMP mungkin berbarengan dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Bandung. Mangga. Nah ini contoh soal ya, latihan soal. Jadi soal itu ada yang HOTS, ada yang tidak HOTS, ada juga yang AKM ya, literasi. Nah yang soal HOTS ini ini kalau di pedoman penyusunan soal, ini banyak juga yang kita bahas ya sebetulnya ya, bagaimana cara kita membuat soal, ada kisi-kisinya dan lain sebagainya, ada taraf berpikirnya, ada konteksnya seperti apa. Kemudian kalau HOTS ini cara berpikirnya lebih dari taksonomi Bloom mungkin di C3 ke atas gitu ya. Tapi kalau tidak HOTS ya C1, C2 juga LOTS gitu ya. LOTS itu bisa di C1, C2. Biasanya kalau saya penggemar stimulus, selalu ada soal itu selalu disertakan dengan stimulus. Kemarin saya berdebat dengan Pak Isep, nggak harus stimulus katanya gitu ya. Kalau stimulus itu sifatnya literasi. Oke, nggak apa-apa. Karena saya sukanya begitu ya. Saya sukanya selalu ada gambar, selalu ada grafik, selalu ada diawali dengan data yang ada. Kemudian pertanyaannya ini yang menentukan manakah soal yang HOTS, mana yang LOTS gitu ya. Kalau pertanyaan yang HOTS kan tidak mungkin metamorfosis adalah, nggak mungkin seperti itu. Nah ini di buku ini membandingkan antara gambar A dan gambar B gitu. Apa persamaannya, apa perbedaannya? Itu mungkin termasuk ke dalam HOTS. Nah ini adalah soal yang saya susun juga. Ini yang AKM-nya, karena penerbit minta soalnya harus yang AKM-nya. Kalau AKM-nya berarti diawali dengan stimulus. Teksnya panjang, nanti di akhirnya ada beberapa pertanyaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau menyusun AKM boleh kita sama-sama hayu bagaimana cara membuatnya. Nah, ini kalau di soal ulangan harian seperti ini mungkin Bapak Ibu, jadi anak-anak kelas 8 yang mau ANBK udah nggak kaget lagi. Karena ANBK itu kan soal-soalnya soal-soal literasi seperti ini. Jadi kalau dibiasakan anak-anak dengan ulangan harian seperti ini, mungkin anak-anak kelas 8 yang mengikuti ANBK tidak lagi kaget gitu ya. Mungkin seperti itu. Mangga. Oke, ada beberapa trik buku teks yang diterima penerbit ya. Jadi buku teks mah tidak sesuai, jadi bukan ke idealisme penulis. Sebetulnya apa yang di request penerbit itulah yang kita tulis. Penerbitnya pengen jangan terlalu banyak bunga-bunga, jangan terlalu banyak gambar, atau soalnya harus HOTS, soalnya harus AKM. Nah itu ditentukan oleh penerbit sendiri. Jadi kita sebagai penulis menyesuaikan apa yang penerbit minta. Jadi tidak idealisme kita kalau buku teks. Jadi sesuai permintaan. Kemudian yang jadi garis besarnya itu adalah ketepatan waktu. Karena tadi yang Bu Rita sampaikan juga, waktu itu sangat deadline-nya ketat sekali. Satu buku itu cuma 1 bulan Bapak Ibu. Jadi kebayang satu buku kalau ditulis sendiri dalam seminggu itu harus setor 1 bab minimal, sebab gitu. Jadi tidak boleh menyerahkan tuh langsung satu buku langsung baru diserahkan, tidak boleh. Jadi supaya prosesnya biar dikerjakan juga sedikit-sedikit. Jadi sebab beres kirim. Itu pun harus dengan sebab itu seminggu ya, atau ya karena kita sudah biasa dengan deadline, jadi seminggu itu ya sudah hajar. Jadi pengalaman saya dengan ini, waduh, saya dari gadis ya Bapak Ibu menulis dari gadis, kemudian hamil, kemudian melahirkan, punya anak bayi, itu sambil digendong-gendong sambil depan laptop. Dan tadi Bu Rita juga bilang waktu produktif menulis itu kapan? Nah, saya memilih di dini hari, jam 2 sampai jam 4 itu memang luar biasa, lagi celing-celingnya itu ya, lagi produktifnya. Karena ibu-ibu mah kan nggak bisa begadang. Jadi saya juga lebih memilih tidur cepat, tapi nanti tengah malam bangun gitu. Setelah kalau ada project itu memang jujur ya, sholat tahajud itu jadi rajin.
Tapi ketika setelah selesai, aduh malas-malas lagi gitu ya. Itu maka aduh ini harus sebetulnya mau ada project mau enggak ya harus tahajudnya harus terus. Ini seperti itu ya. Ini mah pengalaman. Kemudian penyajiannya menarik dan mudah dimengerti ya gitu ya dari bahasa tadi. Kalau jadi Bapak Ibu jangan minder kalau kita nulisnya misalkan gambarnya kurang estetik atau apa. Tidak, kalau penulis itu hanya di Word, kata-kata dan gambar. Kata-kata gambar. Gambarnya boleh ada sumber yang kita ambil. Nanti tata letaknya diatur sama layouter, namanya layouter. Jadi dia yang mengatur tata letaknya, nanti kalau ada yang salah, editor lah yang mengoreksi gitu ya. Jadi penulis mah hanya di Word saja, nggak usah bagus, nggak usah gimana, pokoknya nanti diaturnya sama editor dan layouter gitu ya. Kemudian harga terjangkau, ya ini kalau maksudnya penerbit itu, kalau tadi Bu Rita sistemnya royalti, kalau saya sistemnya jual lepas, Pak Ibu. Jadi jual lepas itu di awal sudah dikasih, ini loh harganya sekian gitu. Jadi ketika buku diproduksi lagi itu tidak akan lagi ada tambahan gitu ya. Jadi sebetulnya rugi juga jual lepas. Cuman untuk penulis awal saya juga masih sebetulnya terbilangnya masih belum ahli gitu ya. Dia masih jual lepas gitu. Jadi ruginya ketika jual lepas buku sudah diproduksi, penerbit bisa dari satu naskah bisa 2-3 buku itu diproduksinya gitu ya, bisa diambil soalnya, bisa di materinya mau dikemas yang dalam bentuk lain, itu bisa seperti itu. Jadi kita udah pasrah aja kalau jual lepas, itu ruginya seperti itu ya. Jadi memang penerbit agak kadang-kadang kurang menghargai penulis gitu. Nah, apa hubungannya guru dan penulis? Kalau guru ini saling mendukung dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi salah satu pekerjaan guru adalah menulis. Karya guru kan ada modul ajar, ada KPD, latihan soal dan ulangan. Itu tinggal digabung dan itu menjadi sebuah buku. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau nulis buku paket, udah bisa lah ya. Biasa sehari-hari kita bikin LKPD dan lain sebagainya. Hanya saja nanti dikemas, diatur, dirapihkan gitu ya, supaya penampilannya jadi bagus. Kemudian semuanya bisa dibukukan menjadi karya tulis, oke. Dan satu lagi, kalau sudah menjadi buku yang sudah jadi, menambah income kita gitu ya. Apalagi buku ini bisa dijual ke sekolah lain. Nah, kalau misalkan mau produksi buku yang akan dijual ke masyarakat umum, itu kita harus punya ISBN Bapak Ibu. Jadi ada kode ISBN dan itu memang harus ada diterbitkan oleh penerbit. Jadi dan kebetulan alhamdulillah saat ini saya dan suami sudah punya bendera sendiri. Jadi Bapak Ibu yang mau menulis gitu ya, misalkan mau di-launchingkan keluar, itu bisa menggunakan bendera dari saya dengan ISBN yang nanti kita urus, kemudian bisa dijual, bisa dipajang di Gramedia dan lain sebagainya. Tapi kalau karya anak, jadi kemarin kita sudah konsultasi, kemarin juga Pak Jalal minta ke saya, Bu April bisa nggak urusin ISBN yang karya anaknya? Kalau karya anak, mohon maaf tidak bisa ber-ISBN karena ISBN itu hanya untuk kalangan, jadi kalangan umum. Itu kan karya anak itu hanya untuk kalangan sendiri katanya gitu, jadi nggak bisa menggunakan ISBN. Mangga Bu Rafina. Nah, ini adalah dua buku populer yang pernah saya tulis. Ini sebetulnya namanya antologi Bapak Ibu ya. Jadi bukan buku yang setebal ini saya tulis, tapi ini saya hanya menulisnya tiga lembaran lah gitu. Namanya antologi. Kalau antologi penulisnya banyak. Jadi masing-masing orang hanya menulis 3 halaman, nanti digabung menjadi satu. Nah, ini yang pengen saya ajak Bapak Ibu ya, kita sebelum ke buku teks pengennya latihan dulu, latihannya udah dari buku antologi ini. Kalau Ibu Eli mengizinkan dan Bapak Ibu juga mau, yuk kita nulis antologi seperti ini. Jadi misalkan saya inginnya membawa judul pengalaman tentang kurikulum merdeka. Saya sudah memikirkan judulnya Selayang Pandang Kurikulum Merdeka. Nanti jadi Bapak Ibu bisa merefleksi apa yang menjadi hambatan dan kekurangan atau kelebihan di kurikulum merdeka. Kita gabung aja jadi semua guru bisa menulis, nanti kita gabung
dan akan menjadi buku antologi seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menghasilkan buku dan nanti bisa diupload di SKP, bisa diupload di PMM sebagai bukti karya dan bisa untuk kenaikan pangkat ya. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa ya, bismillah ya. Enggak. Nah, pada akhirnya semuanya kembali pada diri kita ya, Bapak Ibu. Jadi kita mau maju, mau tidak itu keputusan kita. Kalau misalkan kita mau maju ya berarti yuk kita mulai. Kalau tidak mulai saat ini, kapan lagi? Kalau tidak mulai dari diri sendiri, siapa lagi? Ya, baik Bapak Ibu, itu mungkin materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau terdapat kesalahan baik dari kata-kata maupun perilaku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aprilia yang sudah membagikan sesuai ilmunya ya, sesuai dengan pengalamannya juga, dan bertambah lagi pula pengetahuan kita ya Bapak Ibu. Semoga dari pengalaman Ibu Rita dan Ibu April ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru, sehingga Bapak dan Ibu guru tertarik untuk menambah kegiatan mungkin ya, di samping sebagai pengajar juga menjadi seorang penulis gitu, karena ternyata banyak sekali manfaatnya ya gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah webinar kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar SMP Negeri 3 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Isep. Silakan Pak Isep. Terima kasih Bu Novi. Bapak dan Ibu, dari rekaman saya sudah cukup untuk sebagai syarat atau memenuhi syarat untuk diupload ke PMM Bapak dan Ibu. Silakan dimasukkan. Testimoni boleh 3 menit. Mangga, Bu. Mangga Ibu, mangga. Ya, baik Bapak Ibu ya. Ini terima kasih ini untuk Bu April dengan Bu Rita Rohayati ya. Bangganya saya selaku Ibu di SMP Negeri 3 Bandung ini punya guru-guru seperti Bu April, Bu Rita ya, ini menjadi sumber kebaikan untuk SMP Negeri 3 Bandung. Tadi Bu April mengajak kita. Bu April ini mohon ini mudah-mudahan jadi perhatian bersama. Saya pengen jadi penulis Bu April. Tapi ya tadi kendala-kendalanya itu pede gitu ya, nggak pede. Tapi dengan tadi yang diinspirasi oleh Bu Rita, Bu April, mudah-mudahan saya bisa memberikan karyanya barengan dengan Bapak Ibu guru. Kenapa enggak? Apa yang jadi pengalaman kita, ya, apa yang jadi catatan harian kita, itu kita tuangkan dalam satu tulisan menjadi karya SMP Negeri 3 Bandung. Ini terinspirasi Bapak Ibu, ayo bersama-sama. Tidak bisa 3 lembar, 1 lembar gitu ya. Kisah kasih di SMP Negeri 3 Bandung dengan kurikulum merdekanya, barangkali itu juga bisa menjadi inspirasi, bukan selayang pandang barangkali ya. Ayolah Bapak Ibu, semangat ya. Ya, mudah-mudahan di tahun ini 2024 sebelum berakhir karya SMP Negeri 3 Bandung, kisah kasih kurikulum merdeka di SMP 3 Bandung ini bisa terwujud dan ini bisa kita tawarkan pada orang tua kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan testimoninya ya Pak Isep, Bu Prikasih, dan yang lainnya guru-guru hebat. Terima kasih selalu memberikan kebaikan kepada SMP 3 Bandung. Sehat selalu. Atur nuhun. Atur nuhun Bu. Baik Bapak dan Ibu, dimohon berkenan untuk membuka kameranya ya Bapak Ibu. Kita mau foto sebagai bukti kegiatan ini. Wih, Pak Ucup ganteng, Pak Ucup. Apa kabar Pak Ucup? Ulangi fotonya Pak Isep, ulangi Pak Isep, belum. Alhamdulillah. Anda bihair. Siap. 1,
Pak Andri. 2, 3. Boleh gaya yang lain Bapak Ibu? Oke, angka 3-nya dimunculin. Oh, 3. Mangga. 1, 2, 3. Oke, turun Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semua yang memerlukan dokumen baik foto atau video, di link ya, dari kegiatan webinar 1 sampai 6 itu sudah tersedia di link yang saya bagikan di chat. Semuanya terkumpul di situ, tidak dipisah-pisah. Baik, untuk 2 minggu ke depan akan ada Ibu Prikasih sebagai Ketua Penggerak Komunitas SMP 3 yang akan berbagi praktik baik tentang mengembangkan komunitas belajar di sekolah pada tanggal 20 September ya Bapak Ibu. Hatur nuhun pada semuanya, Ibu Eli sebagai Kepala Sekolah, hatur nuhun Bu April, Bu Rita, Bu Novi, hatur nuhun sudah berkolaborasi pada hari ini dengan sangat baik. Mangga Bapak Ibu yang belum daftar hadir, silahkan isi dulu sebelum mengunduh sertifikat. Bu Rafina, ada yang mau ditambahkan Bu Rafina? Ini ada dari sekolah lain ya? Cekap. Ini sebentar Pak Isep, ini saya juga ada ini dari sekolah lain, ada Pak Andri Fatur Rahman, teman saya di ini SMP Asalak, sekarang di SMP 67. Kiring gabung dari 67. Turun Pak Andri. Alhamdulillah, hatur nuhun. 67 sedang kongko, jadi tidak semua ikut. Iya, hatur nuhun. Pak Isep daftar hadir di mana? Daftar aja di chat. Di chat langsung, oke. Bagi yang di luar ya, bagi yang di luar SMP 3, bagi yang di dalam udah ada di kedinasan mungkin sama Bu Rafina. Siap. Sudah. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Ada Pak Anta juga. Yang mau live